warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Agustin dengan NPM A1G022009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu manajemen pendidik. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengolah, dan mengkomunikasikan atau sumber daya sebagai pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Nah, di sini dengan maksudnya tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidik sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain, yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik. Nah, yang ketiga memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga. Nah, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya itu hak pendidik. Nah, yang ketiga peran pendidik. Yang pertama peran guru sebagai pendidik. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Nah, yang selanjutnya itu guru sebagai pembimbing. Yang kedua guru sebagai pelatih. Yang ke guru sebagai penasihat. Yang ke guru sebagai model dan teladan. Yang ke G guru sebagai korektor. Yang ke H guru sebagai organisator. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, dan yang terakhir yaitu guru sebagai mediator. Nah, yang keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu penguasaan kompetensi dasar, yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik dan kepribadian sosial dan profesional. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang bagian A yaitu kriteria dasar seleksi. Yang ke B, cara dan metode seleksi. Yang ke C yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, tujuannya satu yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analisis. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu B, manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama yaitu forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua yaitu objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga yaitu policy. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara prosedur. Nah, yang keenam merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programnya. Nah, yang ketujuh yaitu budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan penerimaan.
peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Nah, penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Jenis peserta didik yang keempat yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Yang bagian A yaitu sistem promosi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik yang baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang dapat di suatu sekolah diterima begitu saja. Nah, yang kedua yaitu sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai yang tinggi. Yang kedua itu berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan. Nah, yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes makro. Nah, yang kelima yaitu kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria ini adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya masuk seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Nah, yang ke bagian A yaitu kriteria acuan patokan merupakan suatu penerimaan peserta didik yang baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu kriteria acuan normal, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang selanjutnya itu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Yang selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu orientasi peserta didik merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Nah, situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, perlengkapan, nah serta fasilitasnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Baiklah, hanya itu dapat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.